slide saya kelihatan? Sudah terlihat. Bu Ana, sudah kelihatan Bu Ya, Ana? sudah terlihat, cuma belum slide. Sudah. Sudah Oke, ya? sudah. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai bahwa kegiatan ini adalah rangkaian daripada survei akreditasi yang kita lakukan. Jadi kegiatan kita sudah ditetapkan bahwa survei luring itu tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2022, sedangkan daring kami sudah tetapkan berdasarkan Dispik itu tanggal 5 Desember 2022. Kalau kita lihat bahwa sesuai dengan surat tugas dari lembaga, maka lembaga memberikan tugas kepada 2 survei penilai. Saya sendiri, Dr. Khalid Saleh sebagai PSL dan Ibu Anna Farida sebagai survei penilai juga. Beliau salah satu survei senior kami. Kemudian itu juga atas izin dari rumah sakit juga ada 4 orang yang akan melakukan survei magang. Yang pertama adalah Dr. Gigi Luli Sri Handayani, yang kedua Dr. Asisa Anus, yang ketiga Nas Asriani, yang keempat Dr. Arianti. Mereka adalah merupakan surveyor dari Langkah PRS. Di dalam tugas ini kami sudah diberikan pembagian standar oleh lembaga. Nantinya saya akan membahas tentang tata laksana survei. Yang kedua adalah tata kelola rumah sakit TKRS. Yang ketiga, manajemen fasilitas dan keselamatan MFK. Yang keempat, peningkatan mutu dan keselamatan pasien PMKP. Yang kelima, akses dan kontinuitas pelayanan AKP. Yang keenam, pengkajian pasien PP. Yang ketujuh, pelayanan asuhan pasien PAP. Yang kedelapan, pelayanan anestesi dan bedah PAB. Yang kesembilan, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat PKPO. Kemudian Ibu Anna Farida nantinya mendapatkan tugas. Yang pertama adalah kualifikasi dan pendidikan staf KPS. Yang kedua, manajemen rekam medik dan informasi kesehatan MISRMIK. Yang ketujuh, yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI. Yang keempat, program nasional Prognas. Yang kelima, hak pasien dan pelayanan HPK. Yang keenam, komunikasi dan edukasi KE. Dan yang ketujuh, sasaran keselamatan pasien atau SKP. Jadi tugas ini adalah merupakan satu kesatuan antara survei penilai dan survei magang. Ini adalah survei penilai saya sendiri. Saya Dr. Halik kebetulan berasal dari Makassar, dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudarsono. Kemudian Ibu Ana Farida dari Jakarta, dari Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian survei magang Dr. Gigi Luli Sri Handayani. Kemudian yang kedua Dr. Asisa Anus. Yang ketiga Nas Hasriani Hamid. Yang keempat adalah Dr. Arianti R. Mahri. Kemudian kami di dalam survei nantinya ada pembagian kelompok. Di pembagian survei ini adalah untuk saya nanti yang ikut adalah Dr. Gigi Lulit dan Dr. Asisa Anus. Sedangkan untuk Anna Farida yang itu Nas Asriani dan Dr. Arianti. Perlu kita ketahui bahwa hari survei dan jumlah surveyor. Kita tahu bahwa rumah sakit ada 2 jenis rumah sakit, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Untuk rumah sakit umum ada 4 kelas. Untuk Sandi Karsa ini adalah kelas C dengan jumlah daring hari. Jumlah hari daring yaitu 1 hari, jumlah hari luring 2 hari, dengan jumlah surveyor 2 orang. Kemudian nantinya di dalam daring itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu terkait dengan pembukaan. Jadi ada nanti perkenalan tim surveyor secara resmi nantinya.
Kemudian ada kode etik surveyor, ini yang penting dan merupakan hal yang sangat strategis untuk kami surveyor. Kemudian ada perkenalan direktur beserta jajarannya, termasuk representasi pemilik atau dewan pengawas. Kemudian ada agenda survei, ada telusur dokumen. Di dalam operasional nantinya pada daring itu nanti survei akan membagi diri, jadi kita nanti akan dibagi 2 kelompok, dan tim akreditasi membagi diri, dan direktur wajib ada di tempat. Dan saya mengharapkan bahwa dari pihak rumah sakit nantinya juga akan membagi diri sesuai dengan standar atau pokja yang masing-masing dilakukan. Oleh sebab itu, maka susunan nantinya, susunan acara dari daring ini nantinya, yang pertama ada prakata pembukaan MC, ini nantinya diambil alih oleh rumah sakit. Jadi minta tolong dari rumah sakit dipersiapkan MC-nya. Yang kedua juga pembaca doa, itu dari rumah sakit juga. Kemudian sambutan direktur dan perkenalan staf yang hadir, termasuk jajaran pemilik jika ada. Kemudian MC menyerahkan acara kepada PSL. Saya sebagai PSL nantinya akan melakukan persentase tentang tata laksana survei dan perkenalan tim. Termasuk juga terkait kontrak waktu di dalam board nantinya di dalam pada waktu kita telusur dokumen. Tidak bisa kita pungkiri bahwa nantinya waktu ini meskipun kita nanti akan atur waktunya, tapi kadang-kadang waktu itu terlewatkan. Oleh sebab ini bisa dipahami teman-teman dari rumah sakit. Karena itu kami berbagi standar dengan Ibu Ana nantinya terkait ini. Terus dokumen ini lamanya itu tidak bisa kita tentukan secara pasti, itu terkait dengan kelengkapan daripada dokumen itu sendiri. Kemudian nantinya itu kita akan masuk board masing-masing. Di dalam board surveyor melakukan telah dokumen sesuai standar yang diberikan tanggung jawab oleh lembaga. Kemudian masing-masing surveyor membuat paparan singkat terkait hasil telah dokumen, dan kemudian kembali ke menroom paparan survei pertama dan kedua, dan sekaligus nantinya menutup survei daring dan membuat kontrak waktu untuk survei luring untuk pada tanggal 8 dan tanggal 9. Ini adalah tata tertib daring, ini berlaku untuk kita semuanya. Yang pertama, sebaik kita usahakan kita tepat waktu, ya. Yang kedua adalah tempat duduknya nyaman, ya, supaya komunikasinya lebih bagus. Diharapkan WiFi kuat, ya, suasana tenang. Ini kadang-kadang WiFi ini sangat mengganggu, lemah. Kalau lemah, sinyalnya tidak begitu bagus. Kemudian mute mikrofon. Kemudian video dalam kondisi on. Ada raise hand kalau jika bertanya. Dokumen, minta tolong teman-teman nantinya, meskipun dokumen sudah diupload di aplikasi, tapi sebaiknya untuk mempercepat, itu nanti di backup dengan dokumen yang ada di eksternal hard disk atau di laptop. Kemudian tidak makan atau minum, ya, secara terbuka. Kemudian izin jika meninggalkan Zoom. Kira-kira pasien, pada waktu telusur pasien adalah pasien dengan diagnosis 5 besar, pasien risiko tinggi atau menerima pelayanan risiko tinggi, pasien terkait dengan program nasional, pasien terkait dengan sistem telusur, seperti pencegahan dan pengendalian infeksi dan manajemen dan penggunaan obat, pasien dengan pelayanan lanjutan transfer, contohnya pasien yang direncanakan di follow up atau kontrol di rawat jalan, atau pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain atau yang akan dirujuk ke rumah sakit lain. Luring ini adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat strategis nantinya pada waktu kita telusur. Di dalam luring nantinya ini, ya, semua surveyor, baik surveyor penilai maupun magang, itu akan hadir di rumah sakit. Yang pertama ada di dalam luring ini ada namanya telah rekam medik tertutup. Jadi telah rekam medik tertutup nantinya ini biasanya kita dibagi 2 kelompok, karena 2 surveyor, dengan masing-masing kelompok ada 5 rekam medik. Nanti jenis-jenisnya nanti kami jelaskan lebih lanjut sesudahnya. Kemudian ada wawancara pimpinan. Wawancara pimpinan ini kita mengharapkan di samping direktur mungkin ada dewan pengawas, ya, representasi pemilik, dan juga para komite
komite dan kepala instalasi pada waktu kita melakukan wawancara pimpinan. Dan wawancara pimpinan nantinya ini merupakan satu kesatuan sehingga di dalam memberikan dalam komunikasi koordinasi nantinya bahwa bisa saja nantinya pimpinan memberikan tanggung jawab ke yang lainnya. Setelah file kepegawaian, ini juga ada 5 file kepegawaian dan wawancara staf. Jadi masing-masing kelompok ada 5 pegawai dengan berbagai macam profesi. Ya, diharapkan profesi-profesi yang ada di rumah sakit itu sudah ada di situ. Kemudian ada simulasi seperti biasanya, simulasi teman-teman di rumah sakit yang dilakukan. Hanya kami tidak tahu persis kapan simulasinya. Yang jelas bahwa rumah sakit harus siap setiap saat. Kemudian ada observasi-observasi yang kami lakukan di dalam pelayanan, baik di rawat darurat maupun rawat jalan dan juga rawat inap. Ini adalah jadwal daring. Jadi ini sudah ada jadwal daring, jadi nantinya untuk teman-teman bisa diperhatikan betul jadwal ini dan kita usahakan bahwa jadwal ini kita kondisikan dengan hari yang kita jumlah waktu yang kita berikan. Kalau toh nantinya berlebih, maka ini nanti kita akan komunikasikan lagi terkait ini. Karena ini cukup banyak standar yang kami harus melakukan survei dokumen, telusur dokumen ini. Jadi kalau kita lihat seperti tadi, mulai dari ada pembukaan, ada sambutan, kemudian nanti PSL mengambil alih, ada persentase dari PSL, kemudian nanti kita akan berbagi 2 kelompok dan masing-masing kelompok akan berpisah, ya. Jadi rumah sakit minta tolong disiapkan link, ya, dan nantinya kemudian sesudah itu kembali lagi ada klarifikasi daripada surveyor dan acara survei daring selesai dan kita akan foto bersama. Kemudian untuk luring yang pada tanggal 8 ini pada hari pertama itu kita mulai perencanaan survei mulai dari jam 7.30 dan jam 8 mulai pembukaan. Dan kami harapkan di dalam pembukaan ini nantinya seperti yang tertera di jadwal, itu kita mengharapkan juga ada di dinas kesehatan. Ya, apakah dinas kesehatan provinsi dan kota, tapi saya mengharapkan bahwa rumah sakit nanti membuat surat untuk mengundang dinas kesehatan terkait proses akreditasi ini. Ya, diyakinkan supaya mereka datang dan mereka juga nantinya ada kata sambutan yang mereka lakukan. Sesudah acara pembukaan resmi baru kita mulai presentase program PMKP oleh direktur rumah sakit. Ini waktunya hanya 30 menit. Saya ingatkan kepada pimpinan rumah sakit, ini 30 menit, biasanya presentase 20 menit, 10 menit adalah tanya jawab diskusi. Sesudah itu jam 9 sampai jam 12 kami akan melakukan telusur. Saya sebagai survei pertama akan melakukan pemeriksaan fasilitas, facility tour, dan kami mengharapkan nantinya masing-masing kelompok itu bisa didampingi oleh dari rumah sakit, ya. Ada yang berfungsi sebagai penunjuk jalan, 1 orang, ada yang berfungsi sebagai notulen, dan ada yang terkait dokumentasi. Bisa saja mereka rangkap, tapi sebaiknya ada masing-masing yang bertanggung jawab supaya tidak saling mengganggu. Jadi kelompok 1, kelompok 2 masing-masing nanti mendapatkan pendamping. Kemudian setelah isoma kita akan melakukan wawancara pimpinan. Oleh sebab itu maka semua yang terkait nantinya akan menyatu di satu ruangan. Sesudah wawancara pimpinan, di sini juga kita mengharapkan ada kurang lebih waktu 1 jam, kita akan tanya jawab terkait dengan sini. Saya akan bersama dengan Ibu Ana nanti akan bertanya terkait dengan ada hubungannya dengan akreditasi dan rumah sakit. Sesudah itu pada jam 4 ada pertemuan surveyor dengan koordinator akreditasi dan juga kita akan membicarakan perencanaan survei pada hari kedua. Ini saya mengingatkan kembali untuk diundang Dinkes dan memberikan kata sambutan. Pada hari kedua, ini kita lihat ada yang kita sebut dengan briefing harian atau briefing pagi. Briefing harian atau briefing pagi. Jadi itu mulai dari jam 8, jam 9, jam 9. Nah, nantinya saya dengan Ibu Ana masing-masing akan mempresentasikan temuan-temuan pada hari pertama dan juga nanti akan dilakukan klarifikasi daripada rumah sakit. Kemudian jam 9 saya akan melakukan telusur PMKP
dengan Bu Ana akan melakukan telusur sistem pengelolaan obat. Kemudian jam 10 kegiatan telusur pasien individual. Begitu juga Bu Ana telusur sistem PPI. Kemudian jam 11 itu telah rekam medis ya masing-masing kelompok dan juga melakukan kualifikasi staf dan sesi edukasi yang dilakukan. Sesudah itu semuanya maka ada pertemuan tim surveyor ya, pertemuan tim surveyor dan ada laporan surveyor, masing-masing surveyor nanti ada laporan singkat. Kemudian saya sebagai PSL nanti akan membuat presentase terkait exit conference. Ya, inilah setelah exit conference inilah akhir daripada kita punya survei akreditasi. Ya. Ini ada beberapa tujuan terkait pemeriksaan fasilitas nantinya untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait. Yang pertama fasilitas fisik termasuk evaluasi konstruksi jika ada, sistem utilitas, sistem keselamatan kebakaran, peralatan medis dan lainnya, keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung dan staf, pengendalian dan pencegahan infeksi, kewaspadaan bencana, limbah dan bahan berbahaya, dan pendidikan staf. Inilah sebetulnya hal-hal nantinya yang terkait telusur kami di lapangan. Ini adalah dana yang kami ambil dari PIC. Ini ada dana dari Rumah Sakit Sanjaya Karsa Makassar. Nah, nantinya ini merupakan nanti area telusur. Nanti kita lihat. Ya, ini beberapa keterangan-keterangan. Jadi mulai lantai 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12. Sepertinya ada lantai yang belum terpakai di gedung ini. Kalau tidak salah lihat saya. Nantinya ini nanti kami akan membreakdown, membagi area-area ini ya mengelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing surveyor. Kami mengharapkan nantinya rumah sakit yang ikut sama kami betul-betul waktunya diperhatikan karena kita akan menghitung waktu supaya jangan terlewatkan, supaya tidak ada ruangan yang terlewatkan, termasuk waktunya bisa kita tepat waktu yang kita berikan di sini. Ya, jadi saya lihat ada beberapa ruangan nantinya yang kami akan kunjungi terkait dengan masalah ini. Kami mencoba memapping ini, ya, Bu Ana nanti Bu Ana bisa juga koreksi ini. Kami hanya mencoba memapping begini, tetapi nanti kita akan lihat di lapangan apakah apa yang kami buat ini nantinya bisa dikondisikan sesuai dengan dana yang tadi. Ya. Tapi namun demikian tetap kami akan saling koordinasikan. Kemudian mengenai kebutuhan kegiatan survei nantinya, diharapkan nanti ada ruang aula pertemuan. Ini untuk pertemuan rumah sakit, survei, dan peserta magang. Ya. Kemudian ada ruang kelas, yaitu kapasitas 8 orang untuk ruang survei dan peserta magang. Kemudian ada meja panjang nantinya, ada 2, diletakkan di ruang aula untuk telusur rekam medik tertutup dan telusur file kepegawaian. Kemudian ada kursi, ditata per meja 8 kursi. Kemudian ada dokumen rekam medik dengan masing-masing meja 5 rekam medik untuk pilihan kasus. Ini sudah ada kasus-kasus yang kami tuliskan di sini, mulai dari pasien yang meninggal, pasien operasi, pasien yang dirawat di ICU, pasien dengan pengelolaan MPP, pasien masuk dari IGD, pasien operasi dengan pemasangan implan, pasien pulang dengan APS, dan pasien kemoterapi, pasien anak, dan pasien kebidanan. Ya, ini beberapa hal yang memang kami mengharapkan untuk itu. Dan di file kepegawaian ada 10 pegawaian, yaitu dengan berbagai profesi, ada dokter, perawat, dengan tenaga kesehatan lainnya, masing-masing file ada 5 kepegawaian, dan juga kita mengharapkan ada APAR yang disiapkan, ada manikin yang disiapkan, ada spill kit yang disiapkan, dan ada APD yang disiapkan. Termasuk juga hand gloves, kemudian ada SDM pendamping rumah sakit. Meskipun saya katakan di sini 4, tapi masing-masing kelompok mungkin 3 saja. SDM telusur rekam medik itu diharapkan ada 10, karena ada 10 rekam medik nantinya yang kita lakukan. Selamat beraktivitas dalam survei akreditasi rumah sakit. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin kalau ada sebelum ada bertanya, saya persilakan Bu Ana mungkin ada tambahan terkait ini. Silakan Dok, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, jajaran Sivitas Rumah Sakit Sandikarsa Makassar. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Khalid, rasanya sudah cukup komplit ya. Jadi memang nanti saya dan Dr. Khalid akan berbagi. Cuma mungkin tadi sebenarnya sudah semuanya disampaikan sih Dok. Cuma hanya ingin menegaskan kembali atau mengingatkan kembali nanti mungkin untuk mempermudah ya Dok ya, kita setelah survei hari pertama itu kan kita selama survei kita akan didampingi oleh notulens dan foto untuk notulens yang nanti kita akan tampilkan pada saat briefing besok paginya. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman saja sih Dok, nanti mungkin dokumen-dokumen yang memang harus difoto itu mungkin lebih fokus. Biasanya ada yang tidak fokus lebih banyak foto-foto kegiatan itu mungkin itu yang dokumen karena pendukung kita untuk membuat notulensi. Nah, jadi mungkin notulen ini seperti apa sistemnya karena nanti kita sorenya setelah kita keluar di hari luring hari pertama kan notulensi itu akan kita minta ke rumah sakit untuk kita paparan besok harinya. Nah ini bagaimana mekanismenya supaya notulensi ini bisa kita terima pada saat kita pulang. Nah mungkin ada beberapa rumah sakit ini cerita sedikit pengalaman barangkali ya Dok. Beberapa rumah sakit yang membuat notulensi itu ada yang mendampingi membuat kemudian yang di belakang yang tidak mendamping udah langsung membuat jadi notulens yang bagus. Nah itu juga mungkin bisa digunakan seperti itu sehingga pada saat kita pulang itu memang notulens sudah ada karena kalau sampai malam hari juga kita kan nggak hafal semua pada saat kita keliling-keliling itu. Jadi kalau dengan seperti itu akan lebih bagus karena yang mendampingi itu membuat dalam grup WA kemudian di-share kepada yang duduk di belakang meja. Nah langsung membuat notulen jadi lebih bagus lagi dan lebih teratur. Mungkin itu sedikit tambahan saja Dok untuk teknis notulensi supaya kita tidak terlalu lambat untuk menerima. Itu saja Dok tambahannya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ana. Ini saya kira satu hal yang sangat bagus ini. Artinya notulen itu nantinya mungkin melalui apakah tadi melalui WA itu langsung di share ke ada teman-teman yang langsung membuat di PowerPoint sehingga itu akan mempercepat ya. Dan juga nantinya teman-teman yang dokumentasi itu juga langsung share kepada yang pegang laptop itu yang di belakang layar sehingga itu lengkap ya, cepat itu dilakukan. Karena memang kalau itu dilakukan secara simultan, waktunya nantinya itu agak panjang. Tapi kalau dilakukan secara paralel, itu bisa mempercepat sebetulnya proses tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu Ana masukannya. Ini satu hal yang sangat bagus bagi kita semuanya. Baik, saya persilakan ke rumah sakit. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, diklarifikasi. Ada satu hal yang hampir saya lupa di rumah sakit. Apakah kami ini dipersyaratkan untuk melakukan tes swab antigen? Ini saya sampaikan oleh karena berbagai rumah sakit itu berbeda-beda kebijakannya. Ada yang memperlakukan, ada yang tidak. Terserah dari rumah sakit kami maka mengikuti. Ya, apakah kami melakukan tes antigen atau bagaimana? Silakan mungkin ada tanggapan dari rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Dr. Khalid. Alhamdulillah, insya Allah kami dengan senang hati akan mengikuti semua detail-detail acara. Mungkin izin nanti untuk Ibu Ana mungkin ada PIC kami akan menghubungi lewat WA untuk kelancaran kedatangan. Terus terkait dengan yang lain-lainnya, sebagaimana pasien yang kami terima dengan perlindungan terhadap COVID karena saat ini angka COVID masih banyak, maka mohon maaf dokter kami mensyaratkan untuk swab antigen saja untuk kedatangan di rumah sakit.
nanti kami yang akan bikinkan itu swabnya di rumah sakit. Jadi artinya sebelum kami tiba di rumah sakit, kami sudah swab antigen di luar, begitu ya? Di rumah sakit swabnya dokter. Kalau di rumah sakit, kalau positif berarti harus harus ya. mencari, harus kita lapor ke pusat. Karena kan begini Ki, pada saat nanti ada surveyor yang terindikasi positif, itu langsung kami akan lapor ke pusat untuk melaporkan. Ini memang salah satu konsekuensi memang. Jadi kita tidak bisa prediksi, ya. Kami tidak bisa prediksi. Dan selama ini itu yang kami lakukan, kami diperiksa memang, biasanya kami periksa di luar dulu. Sebab kalau masalahnya periksa di rumah sakit baru tiba-tiba positif, kacau juga ini jadinya. Karena kami terpaksa harus sementara harus lapor ke pusat untuk dilakukan reschedule kembali. Apakah reschedule dalam arti kata pergantian surveyor atau penundaan daripada itu nanti kalau sudah terjadi. Kalau tidak terjadi seperti biasa. Jadi kalau mungkin sebaiknya Pak Direktur tetap kami melakukan swab antigen mungkin sebelum di rumah sakit. Baik. Mungkin bagusnya karena takut kalau sudah di rumah sakit tiba-tiba positif, artinya ya tidak bisa kita melakukan, terpaksa harus kami melapor dulu ke pusat bagaimana teknis selanjutnya. Terutama Bu Ana, kalau Ibu Ana kan dari Jakarta, kan kalau tiba-tiba sudah jauh-jauh tiba-tiba begitu. Mungkin begitu, mungkin bagusnya. Saya akan lakukan itu kalau itu memang sudah kebutuhan dari rumah sakit, dan itu juga kami di rumah sakit lain juga begitu. Ya. Baik, baik. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan kalau ada lagi masukan-masukan, ada tanggapan, atau mungkin Bu Ana pengalamannya kalau di rumah sakit lain. Kalau saya biasanya begitu, sebelum ke rumah sakit sudah di swab. Iya. Ya, ini pengalaman ya dok. Ada sih beberapa kali saya survei. Ada rumah sakitnya yang tidak memberlakukan, ada yang memberlakukan. Kalau yang memberlakukan memang adanya antigen. Kalau antigen kan 1 hari. Kemarin pengalaman yang di rumah sakit Siloam ada teman yang dari Bali. Jadi dia datangnya sebelum H-1 luring. Langsung dilakukan antigen. Tapi ini tergantung kembali lagi kebijakan rumah sakit sih dok sebetulnya ya. Kita kan mengikuti saja. Ya, Iya. tetap kami mengikuti apa saja yang Iya. diputuskan rumah sakit. Iya. Oke. Kalau tidak ada nanti Pak Direktur nanti presentasinya nanti kami akan kirimkan melalui PIC. Bu Rahmi tidak ada ya? Ada. Ini tidak ada. Ada. Rumah sakit. Dokter, kami semua kumpul di sini pakai satu room saja. Iya, tapi beliau ada di sini. Ada. Iya. Soalnya hanya 2 orang yang sering berhubungan ini Bu Rahmi ini dengan Pak Tirta. Pak Tirta melalui WA ya, belum pernah kelihatan tahu muka ini. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mengharapkan yang pertama mungkin juga Ibu Ana juga nanti akan sampaikan kalau ada. Yang pertama adalah upload dokumen. Usahakan sebelum hari daring itu sudah clear, ya sudah clear semuanya. Ya, saya mengharapkan itu supaya nanti memudahkan kita pada waktu telusur dokumen nantinya. Jadi semua dokumen-dokumennya sudah terupload ya. Ini tadi dari beberapa hari lalu saya sudah buka, sudah diupload. Dicek lagi kembali kalau ada yang ketinggalan dilengkapi ya terkait masalah tersebut. Kalau memang tidak memungkinkan dilengkapi ya mungkin memang belum ada dokumennya itu tidak apa-apa. Kami juga tidak bisa memaksakan bahwa harus lengkap betul sesuai dengan kondisi rumah sakit.
Kemudian nanti PIC nanti kami akan berkoordinasi PIC terkait dengan transportasi akomodasi untuk Ibu Ana, ya. Nanti kita sesudah acara ini baru kita berkoordinasi. Apa masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya semuanya untuk rumah sakit. Dan nantinya untuk teman-teman survei penilai magang, nanti kita akan lanjut juga dengan link yang berbeda dalam rangka terkait dengan survei ini. Mungkin ada terakhir dari Pak Direktur? Terima kasih dokter, terima kasih banyak Ibu Ana dan para surveyor yang lain. Cukup dokter, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini antara survei penilai dan survei magang dan rumah sakit, PIC dan manajemen rumah sakit dan staf yang terkait, saya nyatakan selesai. Saya mungkin bisa berfoto dulu sebelum kita ini 1, 2, 3. Oke, ini hanya satu layar saja ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto nih gimana? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Ya.